Bab 1001, Kota Senja 19. Itu bukan rasa takut, tetapi penghinaan. Sikap Shen Yanxiao jelas terlihat. Tidak pantas baginya untuk duduk semeja dengan Tetua Wen dan Geng Di. Tapi apakah ini benar-benar ide yang bagus? Jika Twilight City dan Fantasy Devil City bekerja sama untuk menghadapi Sun Never Sets, bukankah City Lord Shen akan menderita kerugian? Meskipun Long Sueyao juga merasa bahwa Shen Yanxiao adalah orang yang jujur, dia tidak bisa tidak khawatir padanya. Long Fei berkata, bahkan jika dia tidak melakukannya, apakah menurutmu Penatua Wen akan bersikap baik padanya? Kita telah mendengar tentang perlakuan yang diterima Sun Never Sets di Twilight City, dan kita sudah cukup mendengar malam ini. Bahkan jika Shen Yanxiao menelan amarahnya dan duduk di perjamuan, dia hanya akan menerima lebih banyak penghinaan. Karena tidak mungkin berjabat tangan dan berdamai, tidak perlu berpura-pura. Karena mereka akan saling menentang, maka tidak perlu takut akan perselisihan. Long Fei telah menebak pikiran Shen Yanxiao, tetapi dia juga terkejut dengan keberaniannya. Bagaimanapun, Sun Never Sets masih memiliki fondasi yang dangkal di Forsaken Land, tetapi meskipun demikian, Shen Yanxiao tetap tegas. Dia mungkin bersiap untuk menunjukkan kekuatannya di tanah terkutuk. Semua ini karena Geng Di. Dia omong kosong. Aku tidak percaya Tuan Kota Shen adalah orang seperti itu. Long Sueyao menggigit bibirnya. Meskipun dia ragu setelah mendengar penjelasan Luo Fan, dia lebih bersedia untuk percaya pada karakter Shen Yanxiao. Harus dikatakan bahwa Shen Yanxiao adalah orang yang baik. Meskipun ayah dan anak perempuan keluarga Long sedikit terbujuk, mereka tetap memilih untuk mempercayainya. Itulah yang dimaksud dengan membalas kebaikan dengan kejahatan. Bukannya dia tidak mau membalas, tetapi waktunya belum tiba. Shen Yanxiao mengabaikan permusuhan mereka di masa lalu dan menghapus kutukan Long Fei. Selain itu, persyaratan yang diajukannya tidak keras, dan ini dengan cepat memenangkan hati Long Fei dan Long Sueyao. Dia hanya orang yang jahat. Long Fei juga tidak tahan dengan Geng Di. Long Sueyao mengangguk. Apakah kita akan bertemu dengan Tuan Kota Shen setelah jamuan makan? Bagaimanapun, dia adalah dermawan kita. Tentu saja, Long Fei melirik ekspresi Penatua Wen dan berkata, saya rasa perjamuan ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Dengan kesombongan Penatua Wen, dia mungkin tidak bisa tidur sepanjang malam setelah ditampar di depan umum oleh Shen Yanxiao. Dan faktanya persis seperti dugaan Long Fei. Telah ditolak oleh anak kecil yang tidak sopan tanpa alasan. Tuan Kota Geng, Tuan Kota Long, mari kita batalkan perjamuan malam ini. Setelah turnamen berakhir, saya akan mengundang kalian berdua untuk berkumpul. Wajah Tetua Wen pucat pasi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju rumah Tuan Kota. Melihat langkahnya yang tergesa-gesa, dia mungkin ingin mencari tempat sepi untuk melampiaskan amarahnya. Tujuan Geng Di dan Luo Fan adalah untuk menimbulkan perselisihan antara dua penguasa kota lainnya dan Shen Yanxiao. Sekarang tujuan mereka telah tercapai, mereka tentu tidak punya hal lain untuk dikatakan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Long Fei, mereka langsung kembali ke rumah. Meskipun Long Fei dan Long Sueyao telah pergi, mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Long Fei berjalan ke arah Duan Hen, yang telah diabaikan oleh semua orang, dan berkata dengan sopan, Tuan Kota Duan, terima kasih atas keramah tamahanmu malam ini. Karena sudah larut, aku akan pergi. Jejak keterkejutan melintas di wajah Duan Hen yang agak tidak berpengalaman seolah-olah dia tidak menyangka Long Fei akan mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, sama-sama. Tuan Kota Long, harap, berhati-hati, selamat tinggal. Long Fei tersenyum dan pergi bersama Long Sueyao. Tak lama kemudian, seorang pengawal bergegas datang ke hadapan Duan Hen dan berkata, Tuan Kota, Tetua Wen ingin Anda datang ke sana. Jejak rasa dingin melintas di mata Duan Hen sebelum dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berjalan memasuki rumah besar itu tanpa sepatah kata pun. Bab 1002, Kota Senja 20. Diakomodasi untuk perwakilan Sun Never Sets, keempat binatang buas, Namong Mengmeng, Lan Fengli, dan Dulang duduk di aula saat ketujuh orang itu berkumpul untuk berdiskusi. Paman-paman senior, apakah menurut kalian guru akan memberi Duan Hen pelajaran saat dia datang ke sana malam ini? Dia benar-benar memiliki kepribadian yang lembut. Jangan bilang dia akan diganggu lagi. Tidak apa-apa jika dia membawaku bersamanya. Denganku di sana, jika ada yang berani mengatakan sesuatu yang buruk tentangnya,
aku akan menghajar mereka sampai mereka mencari gigi mereka di tanah. Namong Mengmeng bersandar di meja dan melambaikan tinjunya dengan marah. Dia tertekan karena tidak bisa pergi ke perjamuan bersama Shen Yanxiao. Dia takut gurunya akan terlalu lunak kepada mereka dan diganggu oleh mereka lagi. Keempat binatang buas, yang memiliki pemahaman mendalam tentang Shen Yanxiao, memandang Namong Mengmeng dengan ekspresi rumit. Kepribadian yang lembut, ramah. Mungkinkah kata-kata itu digunakan untuk menggambarkan si cabul Shen Yanxiao? Apakah Namong Mengmeng menggunakan kata-kata yang salah? Tak tahu malu, berdada hitam, dan licik. Kata-kata ini lebih tepat untuk menggambarkan Shen Yanxiao. Dia diganggu. Beruntung sekali gadis kecil itu tidak menindas orang lain. Nona Namong, jangan cemas. Tuan Muda Kisia juga ikut dengannya. Saya yakin tidak akan ada masalah. Pemahaman Dulang tentang Shen Yanxiao tidak sedalam keempat binatang buas itu. Dia juga merasa bahwa meskipun Shen Yanxiao tegas, dia tetap baik hati. Paman Kisia selalu tersenyum sepanjang hari. Aku belum pernah melihatnya dengan wajah tegang. Dia juga orang yang baik. Apakah dia bisa membela guru? Namong Mengmeng tidak yakin. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, Kisia juga tampak sebagai orang yang baik baginya. Dia akan selalu memiliki wajah yang selalu tersenyum dan akan selalu bersikap lembut dan sopan kepada semua orang. Sekali lihat dan dia tahu bahwa dia tidak pandai berdebat. Mereka berempat terdiam sambil menundukkan kepala dan menahan tawa hingga isi perutnya seperti mau melilit. Kisia adalah orang baik. Ya Tuhan, itu adalah lelucon terlucu yang pernah mereka dengar baru-baru ini. Bajingan itu dan Shen Yanxiao benar-benar mirip. Terlepas dari apakah itu karena sifatnya yang tidak tahu malu atau lidahnya yang beracun, dia tidak akan pernah menyerah. Bagaimana dia bisa dianggap orang baik? Paling-paling, dia adalah harimau yang tersenyum, dengan mudah menipu seorang wanita muda yang tidak berpengalaman seperti Namong Mengmeng. Ngomong-ngomong, Kisia lebih mirip saudara Shen Yanxiao daripada beberapa anggota keluarga burung vermilion yang memiliki hubungan darah dengannya. Kepribadian mereka sangat mirip, dan perut hitam mereka pun sebanding. Jika mereka berdua keluar, itu pasti akan menjadi tim paling buas dalam sejarah. Ingin memanfaatkan mereka hanyalah angan-angan belaka. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir. Mereka akan baik-baik saja. Yan Yu adalah orang yang paling baik hati, dan dia tahu bagaimana menghibur hati muda Namong Mengmeng. Adapun tiga binatang lainnya, muka mereka memerah karena menahan tawa. Begitukah? Namong Mengmeng masih khawatir dan menatap Lan Fengli. Paman senior kecil, apakah menurutmu mereka akan menindas adikmu? Lan Fengli adalah adik laki-laki Shen Yanxiao sehingga Namong Mengmeng secara otomatis menganggapnya sebagai paman senior kecilnya. Lan Fengli menatap Namong Mengmeng tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, "Jika mereka berani, aku akan membunuh mereka." Namong Mengmeng merasa bahwa dia telah bertanya kepada orang yang salah. Seolah-olah dia telah menyalakan bahan peledak yang seharusnya tidak dinyalakan. Tepat saat Namong Mengmeng merasa tidak nyaman. Dengan pertemuan Shen Yanxiao malam ini, Shen Yanxiao dan Kisia perlahan berjalan masuk dari pintu masuk pavilion. Seberkas cahaya bersinar, dan Shen Yanxiao dan Kisia berjalan santai keluar dari cahaya itu. Bab 1003, Kota Senja 21. Semua orang di aula tercengang. Shen Yanxiao hanya pergi kurang dari 10 menit, tetapi dia sudah kembali. "Mengapa kalian semua duduk di sini?" Shen Yanxiao tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat 7 pasang mata menatapnya dengan linglung. Namong Mengmeng menelan ludah. "Guru, mengapa Anda kembali?" "Saya hanya pergi untuk menyapa dan kembali lagi." Shen Yanxiao duduk, tidak merasakan ada yang salah dengan kepulangannya yang lebih awal. "Kau kembali setelah menyapa mereka." Namong Mengmeng menatap jauh. Gaya gurunya dalam melakukan sesuatu sungguh sulit ditebak. Ia pikir ia benar-benar akan menghadiri jamuan makan itu, tetapi siapa sangka. Kalau saja Namong Mengmeng tahu apa yang dimaksud Shen Yanxiao dengan menyapa, dia mungkin akan bersujud tanda kagum. Tang Nazi dan yang lainnya tidak senaif Namong Mengmeng. Mereka melirik Shen Yanxiao dan kemudian Kisia. Mereka memiliki pemahaman diam-diam dan tidak bertanya lebih lanjut. Bahkan jika seseorang menggunakan jari kakinya untuk berpikir, mereka akan tahu bahwa itu tidak sesederhana sekedar salam. "Ahem, Tuan Kota baru saja kembali begitu cepat. Apakah Anda sudah bertemu dengan Duan Hen?" Dulang berdeham. Dia masih tidak bisa menerima gaya Shen Yanxiao yang cepat dan tegas. Shen Yanxiao mengangkat alisnya.
Dia samar-samar ingat pernah bertemu Geng Di, Luo Fan, Long Fei, Long Sueyao, dan seorang lelaki tua yang tidak disukainya. Mengenai Duan Hen, Shen Yanxiao memikirkannya. Tampaknya ada seorang lelaki muda dengan aura rendah berdiri di belakang lelaki tua itu dengan kepala menunduk. Namun, dia tidak berhasil melihat penampilannya. Duan Hen baru berusia 15 tahun, jadi pemuda di belakang lelaki tua itu pastilah dia. Namun, meskipun lelaki tua itu bukan penguasa kota Twilight City, dia tampak seperti sosok pemimpin Twilight City. Shen Yanxiao awalnya tidak terlalu memikirkannya, tetapi dia merasa aneh ketika Dulang menyebutkannya. Jika orang yang berdiri di belakang lelaki tua itu adalah Duan Hen, maka posisi Duan Hen tampaknya tidak stabil. Ketika lelaki tua itu berbicara, dia tampaknya tidak dapat memberikan masukan apapun. Kurasa begitu. Jawaban Shen Yanxiao ambigu. Ahem, ini sudah malam dan kita belum mulai makan. Kamu bisa bergabung dengan kami. Yan Yu berdiri. Semua orang di Sun Never Set sudah makan, ketujuh orang itu berkumpul hanya karena ingin bergosip. Shen Yanxiao dan Qixia baru keluar sebentar, jadi mereka pasti belum makan juga. Beruntung sekali, sejak kita tiba di Twilight City, Ah Yu tidak pernah memasak. Shen Yanxiao menopang dagunya dan menatap Yan Yu sambil tersenyum. Dia adalah pemuda yang baik. Yan Yu pergi memasak dengan bantuan Yang Si sementara Shen Yanxiao dan yang lainnya menunggu untuk diberi makan. Sebelum Yan Yu bisa menyiapkan makanan, Long Fei dan Long Sueyao telah tiba di depan pintu mereka. Ketika Shen Yanxiao melihat pasangan ayah dan anak itu, dia tidak terkejut. Setelah apa yang baru saja dia lakukan, dia menduga bahwa perjamuan itu tidak akan berlanjut. Dia mengira Long Fei dan Long Sueyao akan mencarinya, tetapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Tuan Kota Shen, lama tak berjumpa. Saya harap Anda baik-baik saja. Long Fei menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Dia tidak peduli bahwa Shen Yanxiao adalah seorang gadis kecil yang lebih muda dari putrinya. Tuan Kota Long, lebih baik datang lebih awal daripada terlambat. Kurasa kau dan Yao Yao masih lapar malam ini. Apa kau mau makan bersama? Shen Yanxiao ingin menanyakan sesuatu pada Long Fei, jadi dia mengundangnya makan malam. Lebih baik menurut daripada bersikap hormat. Long Fei tersenyum. Dibandingkan dengan sikap sok penting di istana Tuan Kota, dirinya yang sekarang terasa jauh lebih alami. Bab 1004, Kota Senja, 22. Long Fei dan Long Sueyao duduk di meja makan. Shen Yanxiao telah meminta seseorang untuk membeli meja ini. Meja bundar yang besar, cukup untuk menampung beberapa lusin orang. Bahkan dengan tambahan ayah dan anak dari keluarga Long, meja ini tidak terasa sesak. Semua orang di Sun Never Sets mengenal Long Fei dan Long Sueyao. Mereka memiliki kesan yang baik satu sama lain dan tidak merasa terkekang. Tuan Kota Long, sepertinya perjamuan hari ini berakhir dengan buruk. Shen Yanxiao menopang dagunya dan berkata sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak merasa bersalah. Long Fei tersenyum dan berkata, Tuan Kota Shen pintar. Selain itu, Anda tidak perlu memanggil saya Tuan Kota. Kedengarannya aneh. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Saudara Long. Long Fei adalah seorang tentara bayaran, jadi dia tentu saja tidak menyukai birokrasi. Bagus, Kakak Long, panggil saja aku Xiao Xiao. Shen Yanxiao juga tidak berpura-pura, jadi dia langsung setuju. Namun, wajah Long Sueyao tampak rumit. Jika ayahnya memanggil Shen Yanxiao dengan sebutan kakak, bukankah dia harus memanggilnya Bibi? Long Sueyao merasa sangat malu hingga dia berharap bisa menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya saat memikirkan betapa tergodanya dia saat Shen Yanxiao menyamar sebagai seorang pria. Bagus sekali. Long Fei tertawa terbahak-bahak. Dia sudah merasa Shen Yanxiao enak dipandang, dan dia juga telah menerima dukungan dari Shen Yanxiao. Tentu saja, dia tidak merasa ada yang tidak pantas. Di sisi lain, Dulang terkejut. Long Fei adalah legenda di dunia tentara bayaran dan bukan hanya dia adalah penguasa kota Blizzard City, dia juga salah satu dari 5 penguasa aliansi Dewa Angin. Shen Yanxiao telah menjadi saudara perempuannya begitu saja. Xiao Xiao, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat hari ini. Aku terkesan. Sejujurnya, aku bergegas ke sini malam ini karena ada sesuatu yang ingin kukatakan langsung kepadamu, kata Long Fei dengan wajah serius. Ada apa? Tanya Shen Yanxiao. Xiao Xiao, dengan kecerdasanmu, kau seharusnya merasakan bahwa Twilight City telah menyulitkanmu sejak kalian semua memasuki Twilight City.
kan? Mereka mengatur agar kau tinggal di tempat terpencil seperti itu dan menyuruh seseorang untuk mengirimkan undangan terlambat kepadamu, kata Long Fei. Shen Yanxiao mengangguk. Sebenarnya, itulah yang ingin kukatakan. Duan Hen tidak lagi bertanggung jawab atas Twilight City. Long Fei mengerutkan kening. Orang tua itu. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Benar sekali. Long Fei mengangguk dan berkata, orang tua itu adalah Penatua Wen, salah satu dari 7 Penatua Agung Dewan Penatua di Kerajaan ke-7. Dia kuno dan sok tahu, dan dia sangat mementingkan senioritas. Kota Twilight pernah dikendalikan oleh ayah Duan Hen, Duan Wuya. Namun setelah Duan Wuya meninggal, Duan Hen tidak punya pilihan selain bergantung pada Dewan Penatua karena usianya yang masih muda. Seiring berjalannya waktu, Dewan Penatua pada dasarnya mengambil alih kota Twilight. Sebenarnya, itu adalah ide Penatua Wen untuk mempersulitmu beberapa hari terakhir ini. Aku tidak ingat pernah memprovokasi dia. Shen Yanxiao penasaran. Dia jarang berhubungan dengan Twilight City, jadi mengapa Penatua Wen ini menargetkannya ketika dia bahkan belum pernah bertemu dengannya. Dia akhirnya mengerti mengapa ada perbedaan besar dalam sikap antara bagaimana mereka diperlakukan di masa lalu dan sekarang. Mungkin karena Duan Hen, Twilight City bersikap ramah padanya. Saat ini, Twilight City berada di bawah kendali Elder Wen, jadi itulah mengapa mereka mempermainkannya seperti itu. Long Fei menjawab, karena Geng Di. Shen Yanxiao langsung mengerutkan kening. Orang ini adalah rival lamanya. Ayah Geng Di berhubungan baik dengan Tetua Wen. Dia tahu bahwa kamu akan berpartisipasi dalam turnamen itu, jadi dia berbicara buruk tentangmu kepada Tetua Wen sebelumnya. Itulah sebabnya Tetua Wen tidak menyukaimu. Bisa dikatakan bahwa Geng Di adalah alasan mengapa Shen Yanxiao diperlakukan tidak adil. Bab 1005, Kota Senja 23. Jadi itu dia. Shen Yanxiao mencibir. Geng Di itu benar-benar pintar. Dia tahu bahwa dia bukan lawannya dalam pertarungan 1 lawan 1, jadi dia bergegas merekrut sekutu. Xiao Xiao, kamu sudah sangat tegas hari ini, tetapi kamu harus berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Twilight City jadi kamu harus memperhatikan semuanya. Meskipun Long Fei menghargai metode Shen Yanxiao, dia masih khawatir padanya. Bagaimanapun, dia masih muda. Meskipun dia kuat, pengalamannya kurang. Terima kasih, Saudara Long, atas saranmu. Namun, aku penasaran dengan satu hal. Karena Dewan Tetua Kerajaan ke-7 dapat mengendalikan kota Twilight, mengapa mereka menyerahkan gelar Tuan Kota kepada Duan Hen? Ayahnya sudah meninggal, dan dia sendirian dan tak berdaya. Selain itu, dia masih muda. Tidak bisakah Dewan Tetua langsung merebut kota Twilight? Tentu saja lebih baik mengendalikan kota secara pribadi daripada membesarkan boneka. Long Fei ragu sejenak sebelum berkata dengan lembut, sebenarnya, itulah rencana awal Dewan Tetua. Saat itu, Duan Wuya masih muda dan sehat, tetapi dia tiba-tiba meninggal karena sakit. Saat itu, Dewan Tetua berniat untuk menyerahkan kota Senja ke tangan mereka. Namun, Duan Hen yang berusia 10 tahun entah bagaimana telah menandatangani kontrak dengan binatang mistis, binatang api merah. Dengan binatang api merah sebagai pendukungnya, bahkan Dewan Tetua tidak akan berani merebut kota Senja. Namun, bahkan jika nama keluarga penguasa kota adalah Duan, itu tidak berbeda dengan dikendalikan oleh Dewan Tetua. Saat ini, otoritas Duan Hen telah diambil alih. Bukankah para tetua terlalu menjijikkan? Mereka menindas anak kecil. Mereka tidak bertingkah sesuai usia mereka. Nangong Meng Meng, yang memiliki rasa keadilan yang kuat, langsung meledak. Hati manusia itu rumit. Tanah terlantar itu seperti sepotong daging besar yang berlemak. Meskipun orang-orang yang dikirim ke sini untuk merebut kembali tanah itu telah mencapai keberhasilan cukup lama, mereka tidak mampu mengendalikan sumber daya di sini. Mereka berjuang keras untuk membangun negara mereka, tetapi pada akhirnya, mereka harus memberi manfaat kepada orang lain. Jika bukan karena dukungan kuat mereka, saya khawatir para penguasa kota di sini akan berubah berkali-kali. Shen Yanxiao terkekeh. Hati manusia tidak dapat diprediksi, terutama ketika dihadapkan pada keuntungan besar. Bahkan saudara kandung pun bisa saling bermusuhan, apalagi orang asing. Shen Yanxiao berbicara dengan tenang, tetapi kata-katanya menimbulkan gelombang di telinga Long Fei. Orang-orang yang telah merebut kembali tanah terlantar adalah rakyat yang berjasa, namun berbagai penguasa kota,
yang telah memikul keuntungan besar, tiba-tiba menjadi hambatan di mata banyak orang. Dia mengandalkan Blizzard Mercenary Group untuk mendukungnya. Geng Di mampu mendapatkan pijakan di Fantasy Devil City karena dia memiliki seorang ayah yang duduk di atas jutaan orang. Adapun Duan Wuya adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh Dewan Tetua. Dia baru saja dibuang ke tanah terlantar. Meskipun dia telah menaklukkan sebidang tanah untuk dirinya sendiri, dia tidak dapat melindunginya pada akhirnya. Adapun Shen Yanxiao, Long Fei menatap wajah Shen Yanxiao yang tersenyum. Dari 4 kota besar di tanah terlantar, dia berada di posisi terbaik. Dia hampir memutus semua kontak dengan Kekaisaran Longxuan. Semua sumber daya di tanah terlantar berada di bawah kendalinya. Selain itu, kekuatannya dan kekuatan di belakangnya bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh orang biasa. Sungguh patut diirikan. Duan Hen itu, sungguh menyedihkan, bisik Namong Mengmeng. Tanpa ia sadari, sebelum ia mengetahui kebenarannya, ia bahkan telah mengutuk Duan Hen hingga mati. Sekarang setelah ia mengetahui kebenarannya, ia merasa kasihan padanya. Dia memang sangat menyedihkan. Aku melihat Duan Hen duduk di samping Tetua Wen, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ini sungguh desahan. Long Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Jika dia pergi suatu hari nanti, apakah Long Shueyao akan menjadi Duan Hen berikutnya? Bab 1006, Kota Senja, 24. Suasana di aula agak menyesakkan, tidak ada seorang pun yang berbicara lebih dulu. Secara kebetulan, Yan Yu baru saja selesai menyiapkan makanan, dan dia dan Yang Si sedang membawa piring-piring berisi makanan. Saat makanan harum itu dihidangkan, perut Tang Nazi mulai keroncongan. Suasana tegang langsung mengendur. Semua orang menatap Tang Nazi. Tidak peduli seberapa tebal mukanya, Tang Nazi tidak dapat menahan tatapan bersemangat mereka. Wajahnya yang tampan memerah ketika dia berkata dengan malu, "Hei, jangan lihat aku. Cepat makan, jika kamu lambat, ini akan habis." Setelah mengatakan itu, dia mengambil sumpitnya dan mulai makan. Semua orang tertawa dan mulai makan juga. Shen Yanxiao memegang sumpit dan menatap semua orang sambil tersenyum. Tak lama kemudian, tatapannya berhenti sejenak pada sumpit sebelum beralih. "Ahem, aku ganti baju dulu. Kalian makan dulu." Shen Yanxiao meletakkan sumpitnya dan langsung berdiri. Dia mengambil mangkuk kosong dari meja dan dengan cepat mengambil sepotong dari setiap hidangan dan menaruhnya di mangkuk. Kemudian, dia membawa mangkuk berisi makanan lezat itu dan berlari ke atas. Semua orang yang sedang menikmati makanannya merasa heran. Jika Shen Yanxiao ingin berganti pakaian, ya sudahlah. Tapi mengapa dia membawa semangkuk sayuran? Shen Yanxiao menyelinap ke kamarnya dan segera meletakkan mangkuk kecil itu di atas meja. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan sepasang sumpit yang ia sembunyikan secara diam-diam di Blizzard City. Ia melihat sekeliling dan menuangkan air dari teko untuk mencuci sumpit dengan saksama. Kemudian, ia mengelapnya dengan sapu tangan dan meletakkannya di atas mangkuk. "Xiu, keluar!" Shen Yanxiao tiba-tiba berteriak. Xiu, yang sedang beristirahat di danau hatinya, perlahan membuka mata emasnya. Ketika mendengar panggilan Shen Yanxiao, dia berubah menjadi bola kabut hitam dan berjalan keluar dari danau hatinya. Akan tetapi, saat Xiu memadatkan tubuhnya di dalam ruangan, yang dia lihat hanyalah sesosok tubuh mungil melarikan diri dan menutup pintu di belakangnya. Aroma makanan tercium di hidungnya. Ia mengikuti aroma itu dan melihat semangkuk makanan di atas meja dengan selembar kertas di bawahnya. Masakan Yu cukup enak. Masakannya pasti lebih enak daripada masakan para koki di Blizzard City. Kamu akan menyesal jika tidak memakannya. Kata-kata pada catatan itu mengandung sedikit kesan tergesa-gesa. Xiu membaca sekilas kata-kata di catatan itu dan menyipitkan matanya saat melihat mangkuk kecil berisi piring-piring. Dalam mangkuk kecil seukuran telapak tangan, hanya ada satu gigitan dari setiap hidangan. Mirip dengan apa yang ingin Xiu makan saat ia makan di Blizzard City. Xiu ragu sejenak sebelum duduk di bangku. Saat melihat sumpit yang sudah dikenalnya itu, sesuatu tampak melintas di matanya. Dia dengan anggun mengambil sumpit dan perlahan mengambil sepotong kecil sayuran dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Shen Yanxiao bergegas menaiki tangga lalu berlari turun secepat kilat. Tatapan semua orang berubah aneh. Mereka tidak mau repot-repot makan karena mereka semua menatap Shen Yanxiao yang kepalanya terbenam di makanannya. "Xiao Xiao." Tang Nazi menatap Shen Yanxiao yang sedang asyik makan dan menyodok sikunya.
Apa? Shen Yanxiao menggigit nasi dan bertanya tanpa melihat ke atas. Mengapa kamu naik ke atas? Bisik Tang Nazi. Gerakan Shen Yanxiao terhenti sejenak sebelum ia segera kembali normal. Ia kemudian berkata dengan nada yang agak tenang, untuk mengganti pakaianku. Tang Nazi terdiam. Ia melihat pakaian yang dikenakan Shen Yanxiao. Jika ia ingat dengan benar, pakaiannya tidak berubah sama sekali. Bab 1007, Hari ke-7 bulan ke-7, 1. Hari ke-7 bulan ke-7 akhirnya tiba. Ini juga berarti bahwa struktur kekuasaan di tanah terlantar akan berubah lagi, tidak diketahui siapa yang akan menang. Twilight City menjadi penyelenggara turnamen tersebut. Lokasi turnamen dipilih di pusat kota, dan seluruh lokasi dapat menampung lebih dari 1.000 orang. Selain peserta dari kota masing-masing, sejumlah besar warga juga telah memasuki lokasi tersebut. Sejak pagi, tempat itu penuh sesak. Sebagai penguasa kota Twilight City dan pemenang turnamen sebelumnya, Duan Hen memimpin pasukan elitnya dan duduk di sisi barat tempat berlangsungnya turnamen. Seluruh tempat dibagi menjadi 4 bagian sesuai dengan 4 arah mata angin. Tim dari area terkait akan diantar ke sana oleh pemandu mereka. Di antara keempat tim itu, ada penonton. Tim dari Fantasy Devil City, Blizzard City, dan Sun Never Sets juga telah tiba satu persatu. Mereka semua duduk di tempat duduk masing-masing sambil menunggu turnamen dimulai. Shen Yanxiao dikelilingi oleh kerumunan saat dia duduk di tengah stadion. Secara kebetulan, orang yang duduk di seberangnya adalah Penatua Wen yang telah marah padanya kemarin. Ketika Penatua Wen melihat Shen Yanxiao, dia memasang wajah muram. Dia begitu marah hingga hendak meniup jenggotnya dan melotot ke arahnya. Jika tatapan bisa membunuh, Shen Yanxiao pasti sudah dieksekusi oleh tatapan Penatua Wen. Melihat tatapan itu, Shen Yanxiao tidak merasa cemas atau marah. Dia hanya tersenyum lembut dan sopan. Tim dari Blizzard City duduk di sisi utara tempat pertandingan, sementara Geng Di dan yang lainnya duduk di sisi selatan. Jika mereka dibagi berdasarkan aliansi yang dibuat, maka Barat Daya akan menjadi aliansi antara Elder Wen dan Geng Di, sedangkan Timur Laut akan menjadi aliansi antara Shen Yanxiao dan Long Fei. Semua regu telah berkumpul, dan area sekitarnya dipenuhi penonton. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, para penonton sudah mulai berjudi secara pribadi. Kepribadian Tang Nazi yang ingin ikut bersenang-senang tidak berubah sedikit pun. Dia dengan bersemangat pergi untuk menanyakannya sebelum dia duduk. Coba tebak, pihak mana yang punya peluang menang paling besar? Tanya Tang Nazi misterius. Tentu saja guru. Namong Mengmeng menjawab tanpa ragu sedikit pun. Tang Nazi memutar matanya. Mungkinkah dia lebih bias? Blizzard City punya peluang menang paling tinggi. Qixia mengernyitkan dahinya dan bertanya. Tang Nazi tercengang. Bagaimana kamu tahu? Qixia menunjuk kepalanya. Tang Nazi merasa terhina. Tidakkah kau merasa aneh? Orang-orang yang memasang taruhan di sini semuanya adalah penduduk lokal kota Twilight. Pada akhirnya, mereka tidak memasang taruhan pada penguasa kota mereka, melainkan pada Long Fei. Ini sangat aneh. Ketika Tang Nazi mengetahui hasil ini, ia mengungkapkan keraguannya. Twilight City memenangkan turnamen sebelumnya secara kebetulan dan karena Long Fei absen. Kali ini, Long Fei secara pribadi memimpin tim dan para pesertanya adalah elitnya sendiri. Tentu saja, mereka tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu. Geng Di sama sekali bukan ancaman. Meskipun Duan Hen telah menang di turnamen sebelumnya, dia masih terlalu muda untuk meyakinkan publik. Selain itu, Twilight City tidak bersatu seperti yang terlihat di permukaan. Tidak ada yang salah dengan kesimpulan ini. Qixia mengangkat bahu dan memberikan analisis singkat dengan otaknya yang unggul. Baiklah, Paman Senior, mengapa Anda tidak menyebut guru? Guru tidak kalah sedikit pun dari Long Fei, kata Namong Mengmeng. Qixia melirik Namong Mengmeng yang marah dan tersenyum. Apalagi alasannya, berdasarkan apa yang dilakukan Shen Yanxiao dan dirinya kemarin malam, warga kota mungkin membenci mereka sampai mati. Oleh karena itu, mereka pasti tidak akan bertaruh pada Sun Never Sets. Bab 1008, Hari ke-7 bulan ke-7, 2. Terlebih lagi, fondasi Sun Never Sets masih dangkal. Turnamen ini bukan tentang kekuatan satu orang, tetapi kemampuan keseluruhan kota. Pertarungan pertama antara keempat kota adalah pertarungan tim. Setiap kota harus mengirimkan 100 orang untuk bertanding di panggung. Tuan kota, kami akan pergi dulu. Dulang tiba-tiba berdiri. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam pertandingan ini.
Dulang berada di bawah tekanan psikologis yang besar. Meskipun dia percaya diri dengan tentara bayarannya, kekuatan lawan terlalu tak terduga. Silakan, Shen Yanxiao tersenyum dan mengangguk. Dulang segera memimpin 99 orang yang tersisa ke stadion. Format pertandingan beregu adalah dengan melakukan undian untuk menentukan pertandingan 1 lawan 1. Tim di setiap kota akan bertanding 1 ronde, dan babak final akan dilakukan oleh 2 tim yang menang. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan bahwa Dulang beruntung telah menarik tim dari Fantasy Devil City pada undian pertama. Dibandingkan dengan Twilight City dan Blizzard City, tim dari Fantasy Devil City jelas lebih lemah. Pertandingan pertama akan berlangsung antara Sun Never Sets dan Fantasy City, dan pertandingan kedua akan berlangsung antara Blizzard City dan Twilight City. Dari segi kekuatan, Sun Never Sets bisa dikatakan lemah dalam pertarungan tim. Meskipun kelompok prajurit bayaran Cave Wolves cukup kuat, mereka tidak dianggap sebagai kelompok prajurit bayaran papan atas. Setelah kota itu dibangun, kelompok prajurit bayaran Cave Wolves sangat sibuk selama setengah tahun terakhir sehingga mereka tidak punya banyak waktu untuk berlatih. Bahkan jika Shen Yanxiao telah menyiapkan ramuan untuk meningkatkan aura pertempuran dan sihir mereka, kekuatan mereka tidak meningkat banyak dibandingkan saat mereka pertama kali tiba. Meskipun kota iblis fantasi adalah yang terlemah di antara 3 kota lainnya, mereka tetaplah elit yang dipilih dengan cermat oleh Geng Di. Ditambah dengan posisi ayahnya di dinasti Bulan Biru, ada banyak orang kuat di bawahnya. Anak buahnya jelas lebih kuat daripada tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran Serigala Gua. Meskipun kelompok tentara bayaran Serigala Gua merupakan salah satu kelompok tentara bayaran teratas di Kota Hitam, jika mereka mempertimbangkan kekuatan mereka di tingkat nasional, mereka mungkin tidak akan berada di peringkat teratas. Namun, yang harus mereka hadapi hari ini adalah tim elit dari negara lain. Pertarungan semacam ini merupakan tantangan besar bagi kelompok prajurit bayaran Serigala Gua. Shen Yanxiao duduk di tribun penonton dan menatap Dulang yang berdiri di arena dengan ekspresi serius. Dia bisa melihat bahwa Dulang gugup dan begitu pula orang-orang di belakangnya. Agak sulit bagi mereka untuk menghadapi lawan mereka, tetapi Shen Yanxiao tidak punya pilihan lain dalam masalah ini. Dia tidak akan pernah menyerah dalam pertarungan tim. Jika dia menyerah tanpa perlawanan, maka harga dirinya lah yang akan hilang, bukan pertarungannya. Setelah melakukan pengundian dan mengatur prosesnya, tim dari Blizzard City dan Fantasy Devil City mengundurkan diri dari stadion 1 demi 1, meninggalkan panggung untuk Sun Never Sets dan Fantasy Devil City. Sebuah panggung persegi besar muncul di hadapan semua orang, dan cukup besar untuk menampung 200 peserta. Pemenang pertarungan tim akan bergantung pada tim mana yang dapat bertahan paling lama di panggung. Dengan kata lain, selama mereka dapat mengalahkan semua lawan mereka dari panggung, mereka akan menang. Panggung yang tampaknya besar tidak hanya harus menampung 200 peserta, tetapi juga binatang ajaib mereka. Saat kedua tim melangkah ke atas panggung, mereka memanggil binatang ajaib mereka. Sesaat, raungan harimau dan singa bergema di seluruh tempat. Seluruh panggung menjadi penuh sesak dalam sekejap dan ruang bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka menjadi semakin sempit. Namun, saat tim dari Sun Never Sets dan Fantasy Devil City memanggil binatang ajaib mereka, terjadi keributan di tempat tersebut. Bab 1009, Hari ke-7 Bulan ke-7, 3. Saat kedua belah pihak memperlihatkan binatang buas mereka, perbedaan di antara mereka menjadi jelas. Binatang sihir tingkat tertinggi di tim Sun Never Sets hanyalah binatang sihir tingkat menengah peringkat ke-6 di bawah komando Dulang. 6 serigala hanya memiliki binatang sihir tingkat ke-5, dan hanya beberapa tentara bayaran yang memiliki binatang sihir tingkat menengah peringkat ke-4. Sedangkan mayoritas, mereka hanya memiliki binatang sihir tingkat rendah peringkat kedua atau ketiga. Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah bahwa ada beberapa orang yang tidak memiliki binatang ajaib. Hampir tidak mungkin seekor binatang ajaib tingkat rendah muncul dalam sebuah turnamen yang mirip dengan perang nasional. Namun, tim Sun Never Sets sebagian besar terdiri dari binatang ajaib tingkat rendah. Namun, pemandangan di sisi Fantasy Devil City benar-benar berbeda dari Dulang dan yang lainnya. 10 orang yang memimpin masing-masing memiliki binatang ajaib tingkat tinggi sementara sisanya memiliki binatang ajaib tingkat menengah. Bahkan tidak ada bayangan binatang ajaib tingkat rendah. Tingkatan seekor binatang ajaib akan menghasilkan perbedaan besar dalam ukuran dan aura.
Binatang ajaib dulang adalah harimau singa tingkat ke-6 yang ukurannya 2 kali lipat dari harimau biasa. Namun, jika dibandingkan dengan binatang ajaib tingkat tinggi dari 10 pemimpin, harimau singa miliknya seperti kucing sakit yang kekurangan gizi. Di satu sisi, terdapat pasukan yang tinggi dan perkasa dari binatang ajaib tingkat tinggi, sementara di sisi lain, sebagian besarnya adalah binatang ajaib tingkat rendah. Perbedaan antara kedua pihak itu jelas terlihat. Saat binatang ajaib di kedua sisi muncul, gelombang tawa mengejek segera terdengar. Haha, itu tim dari Sun Never Sets. Apa aku salah lihat? Mataku dipenuhi binatang ajaib tingkat rendah. Apa yang dipikirkan penguasa kota mereka dengan mengirim sekelompok udang untuk bertarung? Kupikir Shen Yanxiao berani bersikap sombong karena dia punya beberapa kartu truf di tangannya. Pada akhirnya, dia membawa serta sekelompok binatang ajaib tingkat rendah. Bagaimana mereka bisa bersaing? Berhenti bercanda. Tidak perlu bagi semua orang dari pihak kota iblis fantasi untuk maju. Selama 10 binatang ajaib tingkat tinggi itu mengambil alih, kurasa Sun Never Sets tidak akan mampu menahannya. Saya tertawa terbahak-bahak. Apakah Shen Yanxiao menganggap ini permainan? Binatang ajaib tingkat rendah. Haha, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali saya melihat binatang ajaib tingkat rendah di turnamen. Itu mungkin saja. Bukankah Shen Yanxiao baru berusia 14 tahun? Bukankah dia masih anak kecil? Hampir semua kebisingan di tempat itu ditujukan pada Sun Never Sets. Ketika Long Fei melihat pemandangan di hadapannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kepala, apa yang terjadi di Sun Never Sets? Qin Qiong, yang duduk di sebelah Long Fei, menatap panggung dengan heran. Dia tahu bahwa kebanyakan dari mereka adalah tentara bayaran dan kekuatan mereka cukup bagus. Namun, mereka hanya bisa digolongkan sebagai kelompok tentara bayaran biasa. Hampir mustahil bagi kelompok tentara bayaran seperti itu untuk tampil dalam turnamen berisiko tinggi seperti itu. Long Fei menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di Sun Never Sets. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Shen Yanxiao, dan dia tahu bahwa Shen Yanxiao sangat berkuasa. Tetapi, dari sudut pandang manapun, kekuatan timnya hanya bisa dibandingkan dengan tim lemah dari Blizzard Mercenary Group. Mustahil bagi mereka untuk memenangkan pertempuran dengan orang-orang lemah seperti itu. Bagaimana mereka bisa bertarung? Wuran merasa ingin muntah darah. Hanya dengan melihat kekuatan binatang ajaib di kedua sisi, hasilnya sudah pasti. Aku tidak tahu, mungkin Shen Yanxiao punya rencana lain. Long Fei mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa Shen Yanxiao mengirim tim yang lemah untuk berpartisipasi dalam turnamen. Apakah dia tidak bermaksud memenangkan pertempuran pertama? Long Fei, yang memimpin ratusan ribu tentara bayaran, tidak dapat memahami kesulitan yang dialami Shen Yanxiao dengan kekurangan tenaga kerjanya. Bab 1010, hari ke-7 bulan ke-7, 4. Shen Yanxiao duduk di kursinya, telinganya dipenuhi komentar-komentar yang mengejek. Namun, tidak ada jejak kemarahan di wajahnya. Dia hanya menatap Dulang dan yang lainnya di atas panggung dengan tenang. Guru, Namong Mengmeng menatap Shen Yanxiao dengan khawatir. Shen Yanxiao tetap diam. Saat ini dia sedang memikirkan suatu masalah yang telah dia abaikan. Di Akademi Saint Laurent, binatang ajaib jarang digunakan dalam perkelahian. Akibatnya, Shen Yanxiao secara tidak sadar mengabaikan pentingnya binatang ajaib. Meskipun dia memiliki Vermilion Bird di sisinya, dia hampir selalu mengambil tindakan sendiri tanpa bantuan apapun. Namun, ketika dia melihat perbedaan di kedua belah pihak, dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan masalah besar. Binatang ajaib milik Dulang dan yang lainnya dianggap cukup bagus di antara orang-orang biasa. Akan tetapi, binatang ajaib di tangan para ahli yang harus ia hadapi di masa depan tidak akan lebih rendah dari tingkat lanjut, bahkan binatang mistis pun mungkin muncul. Akan tetapi, di antara bawahannya, kecuali kelima binatang itu, praktis tidak ada yang memiliki binatang ajaib tingkat tinggi. Dulang dan yang lainnya cukup terampil, dan mereka memiliki kerjasama tim yang baik. Jika itu adalah pertarungan antar manusia, Shen Yanxiao yakin bahwa mereka belum tentu akan kalah. Namun, mereka ditekan oleh lawan dalam hal level binatang ajaib yang sulit untuk ditelan. Seseorang hanya dapat menandatangani kontrak dengan satu binatang ajaib dalam hidupnya, karena energi mental seseorang tidak dapat mendukung kontrak dua binatang ajaib. Perkembangan binatang ajaib sangat lambat,
dan bukan tidak mungkin untuk memelihara binatang ajaib tingkat rendah. Satu-satunya masalah dalam memelihara mereka adalah mereka harus memberi makan binatang mereka sejumlah besar inti ajaib. Namun, metode ini hanya akan digunakan pada binatang ajaib tingkat menengah ke atas. Untuk memelihara binatang ajaib tingkat rendah hingga tingkat menengah, biayanya jauh lebih besar daripada nilai binatang ajaib tingkat rendah. Bahkan mereka yang mampu memberi makan mereka tidak akan mencari binatang ajaib tingkat rendah untuk mereka miliki. Pada titik ini, Shen Yanxiao sangat menyesalinya. Dia seharusnya berpikir untuk mengumpulkan inti sihir bagi Dulang dan yang lainnya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Uang bukanlah masalah baginya, tetapi sekarang setelah dia menyadari kesalahannya dalam menilai, dia merasa menyesal untuk pertama kalinya. Pada akhirnya, Shen Yanxiao bukanlah dewa. Mustahil baginya untuk mengurus semuanya. Sudah tidak mudah baginya untuk mencapai kondisinya saat ini. Dia baru bertransmigrasi selama lebih dari setahun dan di setiap titik, dia mengalami banyak kemunduran untuk berkembang. Bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, mustahil baginya untuk begitu teliti. Qixia, Shen Yanxiao tiba-tiba berkata. Hah, Qixia menatap Shen Yanxiao dan melihat sedikit keseriusan di balik ekspresinya yang tampak tenang. Gunakan semua koneksi keluarga Qilin dan bantu aku membeli sejumlah inti sihir. Tidak ada batasan jumlah. Shen Yanxiao menggertakkan giginya. Ini adalah kesalahannya jadi dia harus memikirkan cara untuk memperbaikinya. Baiklah, Qixia segera memahami niat Shen Yanxiao. Sayangnya, kesadarannya saat ini tidak dapat mengubah situasi. Shen Yanxiao tertekan, tetapi tetua Wen dan geng Di sangat gembira. Bagaimana mungkin sekelompok binatang ajaib tingkat rendah dapat bersaing dengan para elit kota iblis fantasi? Mereka tidak sabar untuk melihat tim matahari terbenam dikalahkan. Semua orang di stadion sudah menduga kekalahan Sun Never Sets. Bahkan Shen Yanxiao sudah kehilangan kepercayaan dirinya. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, bagaimana Dulang dan yang lainnya bisa menang? Di atas panggung, para anggota kelompok prajurit bayaran Serigala Gua mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Bahkan ketika mereka berhadapan dengan lawan yang kuat, tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan sedikit pun rasa takut.